Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Esmaderoni. Dan pagi ini di Jati Bening sudah hampir seminggu tanpa bisa diprediksi hujan terus-menerus. Dan tadi malam dari mulai jam 2 sampai pagi hari ini masih gerimis. Tadinya hari ini saya akan ngaprak dengan naik sepeda motor, namun karena cuaca yang hujan, maka hari ini saya akan ngaprak dengan berkendaraan mobil. Dan yang akan saya ngapraki adalah saya terinspirasi oleh satu buah sajak yang begitu terkenal ciptaan Chairil Anwar, yaitu Antara Karawang dan Bekasi. Yuk kita jalan, apa saja yang akan saya kunjungi antara Karawang dan Bekasi. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Chairil Anwar. Oke teman-teman, di pagi hari ini yang cuacanya hujan, ya gerimis. Dari tadi malam hujan besar jam 2 di wilayah Bekasi ini sampai pagi ini gerimis. Dan saya sekarang sudah sampai di jalan layang yang menuju ke Cikampek. Saya menggunakan kendaraan sayur, kendaraan sayur, tapi tidak harus bermental sayur ketika kita mengapraknya. Pagi hari ini saya dengan mobil sayur ini menuju ke arah timur, akan ngaprak kembali seorang diri untuk mengunjungi tempat satu yang bersejarah. Dan saat ini saya sudah di jalan layang, jalan tol dari Jakarta menuju Cikampek. Ya, walaupun saya menggunakan mobil sayur, tidak harus bermental sayur. Ini saya gunakan untuk ngaprak yang kadang-kadang harus bawa sepeda, bawa motor, ya. Nah, di belakang ada tempat. Ya, saya berusaha untuk melengkapi walaupun mobil sayur dengan beberapa perlengkapan. Komunikasi jarak jauh. Ini adalah perlengkapan komunikasi untuk VHF, very high frequency. Ini masih tetap hujan, kelihatannya hujannya merata.
teman-teman, jadi saya hari ini akan ngaprak ke tempat sejarah. Dulunya disebut Desa Rawagede, namun sekarang menjadi Desa Balongsari, di mana pada masa agresi militer kedua, penduduk Desa Rawagede ini dibantai oleh pasukan Belanda secara membabi buta. Dan kenapa dibantai sedemikian banyaknya, nanti saya akan ceritakan di lokasi ya, dimana ini saya sendiri baru meninggalkan Karawang. Cukup jauh juga dari sini. Dan yang dikatakan sebenarnya tempat yang penting ini tidak diberi petunjuk yang jelas ya, sehingga saya pun tadi banyak bertanya. Oke, ini masih di sekitar kota. Nanti kita akan melalui pinggiran kota Karawang. Nah, ini sekarang sudah keluar dari kota, dan ini saya berada di tengah-tengah sawah. Karawang dikenal sekali sebagai lumbung padi yang cukup subur tanahnya, namun sayang sekali sekarang ini di beberapa areanya kemudian dijadikan kawasan perumahan, kawasan industri, termasuk pabrik-pabrik, sehingga areanya berkurang. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Masih tetap bersama saya, Momon S. Mentironi, ngaprak, dan kali ini akan menuju ke tempat bersejarah, yaitu Rawagede. Nampaknya merata hujan kali ini, dari mulai Jati Bening sampai ke Karawang ini. Tadi sepanjang tol juga hujan. Nah, ini perkampungan yang saya lintasi menuju Monumen Rawagede. Perjuangan Rawagede, dan kita lihat di sini ya, ini bangunannya. Jadi monumen perjuangan Rawagede ini ada di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Hanya saya tidak tahu apakah ini hari ini memang ditutup atau mungkin waktu tertentu dibukanya. Kelihatannya dikunci. Di sini terjadi pembantaian masyarakat di sini, rakyat di sini, hampir seluruh kaum prianya dihabisi oleh Belanda pada masa agresi. Jadi di tempat ini, di desa ini yang dulu namanya Rawagede, itu ada
satu pejuang tentara, ya, komandan pasukan di TKR, yaitu Lukas Kustario, yang sangat-sangat merepotkan dari Belanda. Walaupun dia hanya dengan satu orang, banyak kejadian-kejadian yang Belanda repot dengan perjuangannya, sehingga dicarilah dan diperkirakan di kampung atau desa Rawa Gede ini, namun semua penduduk tidak ada yang berani membuka mulut, mengatakan semuanya tidak tahu, sehingga pada tanggal 9 Desember 1947, nah di sini di taman ini terlihat tulisan 9 Desember ya, tahun 1947, maka Belanda dengan pasukannya datang dan mengambil semua penduduk pria, dikumpulkan bagian di lapangan, dan setiap orang yang mengatakan tidak tahu itu langsung dibunuh. Bagian juga di pinggir sungai, dan itu di belakang itu adalah makamnya. Nanti kita akan lihat ke kawasan makamnya. Jadi penduduk pria dari mulai orang tua sampai remaja dikumpulkan di lapangan, dan satu-satu ditanya keberadaan tentang Pak Lukas ya sebagai komandan TKR. Namun tidak ada satupun juga yang menjawab dan menunjukkan keberadaannya, sehingga satu persatu dibunuh ya. Kemudian karena semua pria dibunuh, sehingga yang menguburkan adalah hanya kaum wanita dengan seadanya ya. Dan dibungkus juga dengan seadanya. Ini gambaran diorama kejadian yang ada di sini pada tanggal 9 Desember 1947 ya. Dikuburkan juga tidak begitu dalam karena kekuatan tenaga dari kaum wanita yang terbatas. Nah teman-teman, kejadiannya juga tidak hanya satu hari ya. Dalam hal tindakan kekerasan ini, tindakan yang dilakukan oleh militer Belanda ini, namun tercatat beberapa kali. Inilah datanya. Jadi pada tanggal 9 Desember 1947 itu 431 orang. 1 Januari sampai Oktobernya 35 orang, Juli sampai November 17 orang, sehingga sebenarnya jumlah total adalah 483. Jadi kalau tadi saya sebutkan 431 itu hanya untuk satu hari itu, yaitu 9 Desember. Dan yang dimakamkan di sini ada 181. Di hanya setengahnya. Kurang itu pun juga. Ini sebagian besar makam ini kena banjir di musim hujan ini. Dan nampaknya ini lebih rendah daripada jalan. Pasukan Siliwangi adalah pasukan yang sangat diandalkan di Indonesia ini untuk menghadapi berbagai pergolakan. Dan salah satu semangatnya dengan satu semboyan, esa hilang dua terbilang. Ini adalah diorama tentang kejadian yang ada di sini.
Teman-teman, saya berdiri di dekat satu makam, yaitu Atung. Usianya ini usia remaja. Jadi kenapa saya hadir di sini agak spesial di makam ini? Karena ini ada adik kakak yang usianya saat itu diperkirakan antara 15 dan 17 tahun. Melihat ada pasukan Belanda masuk ke kampungnya, dia mengasih tahu ke orang tuanya agar masuk ke rumah, dan ternyata rumahnya juga digedor, kemudian dibakar. Bapaknya keluar, ibunya juga keluar, dan termasuk korban. Dan kedua kakak adik ini, beliau ditembak dua-duanya dan terbawa arus. Ibunya mencari, setelah 5 hari ketemu, dan jenazahnya masih dalam keadaan berpelukan. Ini yang sangat-sangat menyentuh kita semua, dua korban ini, sehingga diabadikan menjadi satu diorama di bagian bangunan ini, Atung dan Adul. Ini adalah makam salah satunya, itu Atung. Ini adalah saksi hidup sungai ini, betapa kekejaman Belanda ya untuk menghabisi dan membuang jenazah dari sebagian korban Rawa Gede ini. Dulu konon ini adalah sungainya cukup lebar, jadi sebagian banyak yang ditembak di sini dan dibuang, termasuk Atung dan Adul. Walaupun sekarang menyempit, tapi arusnya masih cukup deras ya. Jadi dulu konon ini adalah lebar dan tebingnya curam. Saya akan naik ya ke tempat ini. Ini saya dari arah belakang. Nah, saya melihat area ini dari bangunan yang di atas ini. Ini ada satu foto, yaitu Kapten Lucas Custario yang dicari-cari oleh Belanda ke sini. Namun kesetiaan penduduk dan ketegaran penduduk untuk tidak satupun juga memberitahu keberadaan dari Kapten Lucas Custario ini, yang dikenal sangat-sangat merepotkan pasukan Belanda, kadang dengan kelihaiannya, sehingga disebut dengan Begunda Kerawang. Teman-teman, ini tangganya, jumlahnya adalah 17 ya. Naik ke sana. Sementara bagian sisi-sisi dari bangunan ini membentuk segi 8. Jadi 17, 8. Kemudian kita lihat ini adalah 4 sisi ya. 4 sisi. Cungkupnya ini, tingginya ini 5 meter. Jadi 17, 8, 45. Dan ini satu patung yang menggambarkan kesedihan dari seorang ibu yang kehilangan 2 anaknya, yaitu Adul dan Atung. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang menentukan nilai tulang-tulang berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Khairil Anwar. Oke teman-teman, berakhir sudah perjalanan saya hari ini ngaprak seorang diri ke Monumen Perjuangan Rawa Gede. Saya akan kembali ke Jati Bening kembali, dan semoga apa yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Semoga juga para syuhada diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dan diampuni dosanya. Salam sehat, salam ngaprak.